Sudah kelihatan tapi belum mulai jalan. Silakan Oh, Pak Markis, bisa dimulai. Ya, sudah. Ya, selamat siang anak-anak. siap. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang guruku. Iya, selamat. Ya, jumpa lagi di pembelajaran hari ini, yaitu masih tetap di tema 2 ya, subtema 2, dan pembelajarannya yang keempat. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan yang dibagikan di grup WA, diharapkan anak-anak menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dalam bentuk peta pikiran. Untuk itu, maka dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya kita lakukan melalui pertempuran saja, tapi namun dilakukan melalui jalur diplomasi dan juga perjanjian dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Reville, perjanjian Romrogen, dan konferensi meja bundar yang biasanya disebut dengan KMB anak-anak. Halo anak-anak. Halo Pak Guru. Halo Pak Guru. Ya, kita lanjut yaitu yang pertama dari perjanjian Linggarjati. Anak-anak bisa lihat gambarnya? Bisa Pak Guru. Gambarnya jelaskan Itu ya. gedung perundingan Linggarjati. Ya, itu gedung perundingan Linggarjati yang mana tempat dilakukan perjanjian Linggarjati. Ya. Yang berikut ini isi perjanjian Linggarjati anak-anak, yaitu kita baca bersama ya. Tapi anak-anak baca dalam hati, nanti Pak Guru yang membacakannya. Bisa dengar? Bisa. Ya. Bisa Pak Guru. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan 15 November tahun 1946 sampai 25 Maret tahun 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil dari perundingan tersebut adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari tahun 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, yaitu disebut dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran, yaitu perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Anak-anak, dalam perjanjian ini juga adanya pelanggaran. Ya, jadi pelanggaran antara perjanjian itu antara lain yaitu pelaksanaan perundingan tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal Haji Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, meletuslah agresi militer Belanda 1. Ya, kita lihat gambar yang di bawah itu anak-anak. Bisa lihat? Bisa Pak. Ya, itu gambar agresi militer. Iya. Kita lanjut ya. Ya, kita sudah membaca teks tadi. Jadi kita melanjutkan dengan mengisi peta konsep yang sudah disiapkan di buku anak-anak dan juga di tabel. Ya, kita lanjut ya. Iya, kita lanjut. Ya,
Jadi seperti biasanya anak-anak kan dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok 1 nanti membacakan perjanjian berikutnya ya, yaitu kelompok 1 membacakan perjanjian Linggarjati dan mengerjakan seperti apa yang Pak Guru sudah lakukan tadi. Dan kelompok 2 mengerjakan perjanjian Romrojen. Dan kelompok 3 membacakan konferensi meja bundar dan melengkapinya pada peta konsep. Seperti apa yang Pak Guru sudah laksanakan di perjanjian Linggarjati. Ya. Dari teks yang Pak Guru sudah kirim itu, yaitu perjanjian Renville, Romrojen, dan konferensi meja bundar nanti dibacakan di rumah dan dikerjakan ya. Jangan lupa kirim lewat WA ya ke Pak Guru. Ya, Pak. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pada kegiatan awalnya kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan melalui teks yang ada. Nah, pada kegiatan ini kita akan belajar tentang contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dengan membaca teks yang Pak Guru sudah kirim. Kita bisa melihat gambar-gambar yang merupakan contoh persatuan dan kesatuan di bawah. Adakah bisa melihat dengan jelas? Halo anak-anak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Iya. Ya, di situ gambar pertama itu gambar persatuan dan kesatuan, itu dalam keluarga. Yang kedua gambar persatuan dan kesatuan juga di masyarakat. Masyarakat, ya. Iya. Iya. Jadi dengan melihat gambar yang ada, kalian sudah bisa mengetahui dengan membaca teks yang tadi, mengetahui bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan itu juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai suatu kesepakatan. Dan agar tujuan diplomasi itu tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dan kesatuan dari semua pihak. Sama ke gambar yang tadi. Dalam rumah tangga atau di masyarakat juga kita butuh kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, anak-anak. Apakah semuanya sudah jelas? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ya, Sudah, Pak. kalau begitu kita lihat pada pertanyaan berikut ya. Ya, anak-anak diharapkan menjawab pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, apa makna dari persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Yang kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Yang ketiga, apa manfaat persatuan dan kesatuan? Halo anak-anak. Ya, ingat dikerjakannya dan dikirim ke Pak Guru ya. Dan menjadi tugas tambahan buat anak-anak di rumah bersama orang tua. Diharapkan memperhatikan lingkungan di sekitar ya, dan mencatat contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan. Setelah itu, hasilnya disampaikan ke Pak Guru lewat WA ya. Ya, materi kita hanya sekian hari, tapi jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan lewat WA ya. Iya, Pak Guru. Ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan ini di pembelajaran 4 ini kita tutup dengan doa ya. Ya, Pak. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran kelima ya. Iya, Bapak. Iya, selamat siang. Selamat siang, Pak.